jadi efektif banget, tapi kita lihat akankah perang yang akan terjadi saat lagi bakal efektif untuk EVOS Divine Bung Skyla? Ya, setup dilakukan kali ini akan menjamu PI Sports. Kocel udah cukup sekarang dan Kocel harus terpick off di bagian atas. Untungnya masih ada Glual yang masih bisa menyelamatkan dirinya di sana. Ray berhasil menghidupkan Kocel kembali, tapi di lain sisi God of Wolf juga melakukan fight dengan Onyx dan MGAT maju ke bagian pertahanan lawannya di sana melawan dua orang sekaligus, tapi sayangnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Untungnya seorang Ray berhasil mendapatkan Enkang di sana. Masih mencari di mana lawannya berada. Satu orang yang tersisa yaitu seorang Nero masih coba bertahan di balik Glual yang sudah mulai terkikis oleh zona kali ini. Sudah mulai terlihat berhasil ditumbangkan dan PI Sports harus tumbang di posisi ke-8. Such a good start for EVOS Divine. Such a good start. EVOS Divine udah dapetin 9 poin eliminasi dan sayang banget Onyx harus kandas di peringkat ke-7. 6 tim tersisa dan Russia mencetak angka selanjutnya. Seperti yang gue bilang, dapetin belasan poin per game itu udah bare minimum kalau lu mau masuk top 6. Dan EVOS udah checklist di game pertamanya, ditambah Russia mencetak angka genap ke-10-nya untuk EVOS. Tapi sayangnya ada launchpad yang salah tujuannya. Waduh, masuk ke daerah pertahanan dari tim Heavy kali ini membuat EVOS sedikit kesulitan. Akan berhadapan dengan dua tim sekaligus di sebelah kiri dan kanannya, tapi Heavy sudah mulai ditembakin dari sisi sebelah kiri juga. WAG akan fight dengan Expand. Afik coba keluar dari perihnya. Serangan yang coba ditujukan dari WAG, sementara EVOS kali ini masih coba bertahan. Ada mini launchpad yang digunakan kembali untuk mundur karena ternyata zonanya akan bergerak ke arah yang berlawanan Najisman. What the game! Tiba-tiba Dewi Fortuna berpihak kepada EVOS Divine dan perlu diingat tadi untuk kali keduanya MGAT sebenarnya udah membuka dengan sangat baik, tapi follow up dari temannya agak sedikit miss. Padahal 3 orang dari PI Sports kena Trail of Battle, kena 1, 2, 4 MGAT dan itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi memang posisinya tadi Russia di atas lagi nge-handle POV yang dari Medset Bung Skyla. Benar, dan ada satu penggunaan Skylar juga yang connect langsung hancur 2 Glual yang udah diciptakan oleh MGAT gitu. Iya, betul. Dan ini dia detik-detik di mana sisa tim yang ada akan segera bergerak menuju ke arah drop zone ataupun drop area dari EVOS Defense setelah menggunakan launchpad-nya. God of Wolf kelihatan di samping juga ada Kabi siap dengan pelontar, mungkin akan ngeker menuju ke arah God of Wolf Bung Skyla. Seharusnya, tapi kali ini God of Wolf juga akan dikomit oleh tim Heavy. Mufasa masuk ke daerah pertahanan lawannya. Berhasil mendapatkan satu player di sana. Hans sudah mulai terjatuh, tapi Yan Bin masih bertahan. Yan Bin masih coba untuk bergerak ke bagian dalam. Ada seorang Please One yang ternyata masih bisa di pick off kali ini, membuat tim Heavy hanya menyisakan 3 player saja dan EVOS masih cukup bisa diandalkan dari jarak jauh seorang Russia. Mufasa coba untuk kabur ke arah yang berlawanan. Hans sudah mulai terlihat di sana. Kabi coba mendekat dari sisi sebelah kiri. Russia sudah mengetahui satu player di bagian depan memegang granatnya. Dihujani peluru dari bagian atas tentunya menjadi satu kesulitan untuk tim Heavy. Mulai dicicil dan harusnya armor dari tim Heavy pun sudah mulai hancur kali ini. WAG sneaky move ke arah belakang dari EVOS Divine, dan kalau aja mereka lengah sedikit ini bakal menjadi neraka untuk EVOS Divine aja. Sepakat banget, padahal tadi Ray itu ada sekitar 3-5 detik bisa ditembak dari POV-nya WAG, tapi WAG milih dapetin kemampuan selanjutnya yang mana itu juga bagus untuk placementnya. Kalau aja tadi Ray keculik, selesai sih. EVOS bakal abis, terus juga komponen EVOS bakal dapetin sama Heavy, habis itu WAG perang sama Heavy. Betul, itu skenario kalau sekiranya tadi pick off dari WAG lebih berani lagi ya. Iya, tapi kita lihat aja saat lagi siapa yang mulai move. Tikoy loncat ke sana dan Kabi berhasil dapatkan sama Russia Bung Skyla. Russia masih bisa diandalkan lagi dan lagi, tapi komit dari seorang Heavy. Hans nampaknya berhasil menumbangkan seorang Ray, dan kali ini menyisakan seorang Russia saja yang sudah melihat ada seorang Mufasa masih bisa bertahan. Ada Skrillin yang mulai melemparkan granatnya ke bagian dalam. Russia hanya tinggal melakukan defense terlebih dahulu harusnya Jispen. Iya, tinggal defense aja dan harusnya ini WAG boleh join sih. Russia gak boleh nengok-nengok bawah sih, fokus apa yang ada di atas aja sih menurut gue. Tapi dia turun mau coba gocek, oke, ambil angle butanya Bung Skyla. Yes, dan Russia harusnya masih bisa bertahan lebih lama lagi. Apalagi kalau Heavy-nya ternyata fokus langsung ke bagian WAG. Tapi WAG lebih memilih untuk bergerak ke arah kiri. Dan kali ini Russia hampir bisa menumbangkan satu player di bagian atas. Tapi sayangnya
Tidak cukup beruntung seorang Rasha. Sedikit kebingungan karena harus menghadapi dua angle sekaligus kali ini Ajisman. Iya, dia maksa untuk Hivi loncat turunnya nih. Tapi Rasha juga menutup jalannya dia secara gak langsung. Tuh kan, udah ada Christian Grenade dan Rasha cuman punya tinggal 3 glue. Apa yang bisa dilakukan dari 3 glue yang Rasha miliki sementara ditutup jalannya Buxkaila. Waduh, ini bakal sulit banget. Rasha-nya bakal coba menggunakan medkit terlebih dahulu sambil bergerak ke arah yang berlawanan. Coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Mufasa sudah mulai terlihat. Itu dia. Dengan seorang Hans, one on one situation dan harus mengurung diri terlebih dahulu. Rasha masih bisa mendapatkan seorang Mufasa di sana. Berhasil di ending dan itu dia akhir perjalanan dari Evos Divine, tapi at least mereka harus bertahan sampai 6 besar. 5 glue masih bisa menahan Team Flash dan juga WAG yang ada di sisi belakang harusnya. Tapi Team Flash kali ini sudah mulai notice adanya seorang OB dan OB tidak memiliki banyak pilihan. Ya. Dia harus bergerak ke bagian kanan dan coba untuk numbangin core memory atau Onyx. Masih ada pilihan, masih ada monster truck dan ada tembakan yang lumayan membantu untuk OB. Karena Evos Divine di sana nembakin ke arah Team Flash dan WAG juga nembak ke arah Team Flash. Ini menjadi kontrol untuk OB. Dan juga Adam di sana untuk semakin tidak ternotis lagi. Tapi itu dia ada sebuah Skyler, ada sebuah Homer maksud gua menuju ke arah OB. Sehingga OB harus berdiam diri dulu sejenak. Sementara Evos Divine mau nggak mau sekarang harus turun bergerak ke arah Expand yang udah standby di bawah. ABCD dapat 1, tapi Zona ketarik ke arah Team Flash sebenarnya. Dan Rasha gak boleh lama-lama, harus segera ditolong karena Zona udah memaksa mereka cabut. Core memorinya udah kandas di peringkat ke-8. 6 tim tersisa. Pesaka Sriwijaya dan Onyx juga masih ada, bahkan WAG juga kandas terlebih dahulu Buxkaila. Let's go, 6 besar dengan poin eliminasi yang sangat banyak. Checklist sudah game kedua kali ini untuk Pesaka. Yap, dan lanjut perang seperti yang gue bayangin. Ada Expand di bawah sana, bakal langsung diajar dengan anak-anak Evos Divine. Habis! Hanya butuh 6 detik untuk menghabisi Expand. Dari arah lantai 2, turun lantai 1 untuk Evos Divine kali ini. 6 poin eliminasi udah didapatkan, 1 player udah ke notice yaitu seorang Diman di balik monster truck. Dan juga 1-2 player yang tersisa berada di bawah sana. Bukan jadi masalah besar harusnya untuk Evos Divine. Sesaat lagi kita lihat bakal ada sebuah launchpad, bakal coba di-commit menuju ke satu bangunan yang sudah terlihat di tangan seorang Ray. Sambil mereka manfaatkan bangunan tersebut, Bakekok Bunda, Darnedor, dijam-jam lagi. Nah, itu dia. God of War kandas di tangan anak-anak Evos Divine. Masuk ke top 4 kali ini. Begitu juga dengan Onyx dan juga Pesaka Sriwijaya. Menjadi keuntungan untuk tim Indonesia. Sesaat lagi harusnya bakal berpeluang besar mendapatkan interview. Karena tim Flash hanya ada 2 orang aja, Dead dan juga ABCD. Rasha bersama Kocel di sini siap masuk. Sambil cari momentum yang tepat, Aimgat buka jalannya. Casey-nya udah kejauhan, jangan jauh-jauh dari Casey-nya Kocel. Tapi tembakan bakal coba dilakukan oleh seorang Obey. Dan Rasha mainin stepnya ke jembatan. Sambil membuka jalur lebih lebar lagi. Tapi Obey ternyata akhirnya terculik juga, ditangkap sama anak-anak dari tim Flash. Mengakibatkan Obey harus kandas di peringkat keempat. Udah bagus banget Buxkaila, dan giliran Evos mainin momentumnya ke arah tim Flash. Tim Flash bakal digeber sesaat lagi karena udah ada flash freeze dan juga sebuah frag datang, harus digocek turun ke bawah. Kocel siap, Kocel udah siap, udah kelihatan, tinggal di fragin lagi. Di mana seorang Adam belum ke notice, udah kepanci ke atas. Sambil kita gocek lagi, buka keluar dan sejenak udah sekarang TBC dia loncat langsung naikin ke atas. Ada Stevie Tapia menggunakan Ombar, dan itu dia MK dapat 1 orang. ABCD juga bakal kandas saat lagi. ABCD melawan 2 player sekaligus dari Evos, tapi zonanya dari lagi belakang. Itu dia turun 1 orang knockdown. Adam bakal ngerepotin seorang Emgat. Tahan lagi, sabar dulu sejenak. Adamnya masuk, dapat peluang. Dia tarik mundur ke belakang mengingat zona juga masih bakal tertarik ke arah belakang. Dan tim Flash akhirnya ditinggalkan, tapi Adam bakal jadi di target selanjutnya untuk Evos Divine. Adam Bakekok, Adam melawan Aimgat. Itu dia, Aimgat dapat 1, sisa ABCD. Kelihatan kepalanya, Riptide Random menuju ABCD. Riptide Random lagi loncat, jump. Masih ada Kocel, bakal nge-finish seorang ABCD. Itu dia, Evos Divine berhasil mendapatkan Boya. Sia-sia, maka dari itu kita akan menyaksikan seperti apa. Namun lagi dan lagi ternyata di dalam kompon yang sama, perang lanjutan antara God of War dan juga tim Flash
berhasil dilanjutkan. Namun God of War yang harus kehilangan 2 anggotanya dan Team Flash yang justru mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi di sana. Di sisi yang berbeda, dari EVOS juga sudah mulai mendapatkan 2 poin eliminasi tambahan tanpa perlu bergerak berlebihan. Gokil lu bisa bayangin ya, nih bocah ini pakai helm 1 V1 gitu ya kan. Tapi tetap mereka dapat 4 kill. Such a big deal, di mana circle masih di mereka. Jadi pada akhirnya orang-orang bakalan berlomba-lomba bagi compound di bawah. Bahkan kan ini rumah kuning ya, atas lantai 2 EVOS. Terus mungkin di genteng ada lagi. Terus di bawah kan panjang tuh. Bagian kiri sama bagian kanan juga bisa jadi diisi sama tim yang berbeda. Dan Onyx bakal menentukan langkahnya masuk ke rumah 7. Menarik sekali. Pilihan dari Onyx adalah komponen dari Todak kali ini. Onyx bermain di area bawah. Todak berada di lantai 2. Harusnya Onyx sadar betul bahwa di atas mereka ada tim yang berbeda. Apa yang akan coba dilakukan oleh Onyx? Akankah mereka coba untuk mendrambak atau coba untuk bermain safe aja? Karena kalau mereka coba menabrak, resikonya akan sangat-sangat besar, mengingat Todak juga sudah melakukan setup dan sadar betul bahwa di bawah ada tim yang berbeda. Terdengar dari Steph dan semuanya mulai merangsek masuk. Kalau Onyx dengan robos ke atas, Onyx yang bakal menghadapi wave yang datang dari luar kompon tersebut. Jadi pilihan Onyx kali ini mau ngelawan satu tim yang di atas atau bisa lebih dari 2 tim yang datang ke arah mereka. Iya, betul sekali. Karena kalau privilege Onyx, oh nice. Ternyata core memorinya ke arah yang berbeda. Onyx udah selamat harusnya. Karena penumpukannya ternyata bukan di Onyx. Penumpukannya bukan di Onyx, tapi di Kempada EVOS. Seperti aku bayangin, di genteng ada orang, di bawah ada orang di Godok. Wah, rame banget lihat Sport udah nggak punya jalan keluar, harus tumbang juga berkat adanya huru hara yang terjadi. Begitu meriah di area rumah kuning. Apa yang Aji bilang itu benar-benar terjadi. Tim Heavy juga memilih jalur yang berbeda kali ini. Mereka tidak menggunakan mid launchpad, tapi mereka berfokus untuk menerobos satu komponen yang dikuasai oleh WAG. 3 orang kandas, Krillin menjadi orang terakhir, coba dikeber dan berhasil di take down. WAG mentumbang di posisi yang ke-10. 3 tim nampaknya saling berseteru, namun Rasha melihat ke arah seorang Demon, coba dikeker, tapi hati-hati, Rasha juga akan terpantau dari segi posisi. Tumbang dia, coba diterobos, namun masih bisa di-revive, tenang aja. Sedangkan dari satu punggawa yaitu Demon harus tumbang di posisi yang ke-9. EVOS masih bertahan, 8 tim masih bisa menahan diri nampaknya Aji. Ya, tadi kita bisa lihat gimana Heavy pelan-pelan banget masuknya. Terus juga dari WAG kan tadi ada di Tayo ya, di Tayo di mana itu ada di POV-nya anak-anak Onyx. Dia launchpad ke Heavy, kalah berantem, mati langkah orang udah nggak ada sebuah vending gitu di sini. Jadi perang atau enggak sama sekali gitu. Dan apa yang dipilih sama EVOS Divine dan juga Onyx sekarang lagi bijak banget nih, kasih tembakan, kasih tekanan, kasih pressure ke lawannya sehingga lawannya nggak bisa berpikir jernih untuk commit kemana. Dan Heavy mulai coba menerapkan langkahnya menuju ke arah tim Flash nih nampaknya King Kodok. Betul, ini udah nggak ada lagi tempat yang aman, semuanya bisa saling lihat, semuanya bisa saling tembak. Maka dari itu pemilihan lawan akan jadi cukup penting, expand menjadi tumbal selanjutnya. Karena memang tadi aku lihat juga terakhir terkena 4 orangnya dengan A124 yang dibuka oleh lawannya, sehingga harus tumbang di posisi ke-8. Zero di sisi yang berbeda juga mendapatkan 1 orang jam terlebih dahulu. 4 anggota masih bertahan, coba untuk bermain di area pojokan. Onyx juga melakukan hal yang sama. Core Memory menjadi korban selanjutnya karena ada zona yang tidak mendukung. Tapi EVOS dan juga Famos harusnya akan mengalami hal yang sama. Sama-sama sulit. Zona akan bergerak memakan mereka dan mereka harus keluar terlebih dahulu. Namun Core Memory seperti yang aku bilang, tidak ada jalan keluar untuk mereka. Dan mereka pun berhasil coba diambil oleh Onyx yang berhasil nampaknya untuk memakan. Tapi lagi dan lagi Dewi Fortuna berpihak kepada EVOS. Zona lari ke tangan EVOS. Justru teman-teman dari Onyx bersama dengan Todak yang harus jalan ke area sana. Dan beresiko juga. Lihat, kelihatan juga. Langsung coba dicari sama seorang Adrian. Prediction coba dibuka. Masih belum connect karena siapapun. Keluar dari satu orang pun. Yang nampaknya video justru melihat ke arah seorang Adrian. Jangan meleng. Gak boleh meleng di dalam kondisi yang sangat-sangat krusial. Itu dia Core Memory. Berhasil di-tag dan pada akhirnya di posisi yang ke-7. Oke, masih berlanjut. Lihat bagaimana Todak coba untuk menerobos juga. Langsung coba ditabrak. Adam menggunakan FGL begitu banyak kali ini. Melancarkan serangan yang begitu sakit menuju para pegawai dari Todak. Coba dipaksa, Dimitri bakal coba dibuka, ditarik ke luar. Dan zona akan memakan para punggawa dari Todak juga. Yang mau gak mau, coba untuk melebar ke sisi
yang berbeda, yaitu sisi kanan. Coba dikuasai sejenak, sedangkan EVOS sudah dapat lantai atas dari rumah kuning. Ini dia tempat EVOS akan menataki semua lawan-lawannya. Tapi belum selesai. Ada tembakan juga yang bisa menuju ke arah dirinya. EVOS harus tetap fokus karena lawannya adalah Todak yang nampaknya juga bisa melihat ke arah mereka. Ditarik sama seorang Ray, coba untuk dimainkan, dan nampaknya semua tim tiba-tiba setelah dapat kompon, mereka akan berhenti terlebih dahulu. Masih melanjutkan. Lihat bagaimana seorang Ray juga akan coba atakin Onyx, juga akan atakin ke arah EVOS, tapi EVOS juga memiliki vision yang sangat-sangat luas. Tim Heavy berada di area bawah, akan coba ditabrak oleh Onyx. Kali ini berhasil. Adrian, nice banget satu kepala di sana. Langsung coba di ending, tidak pakai lama. Ada Famos juga yang menghadapi tim Heavy. Ini dua tim Indonesia dalam kondisi yang aman. Mereka tidak dalam keadaan terpressure. Mereka berhasil keluar dari keadaan terpressure dan berhasil juga memimpin jalannya pertandingan. Namun tiba-tiba temponya akan coba diturunkan terlebih dahulu sama EVOS karena EVOS gak mau terlalu sering main di atas, gak mau lagi kelihatan banyak. Tapi Rasya harus tumbang dan tertinggal. Aimgod coba untuk bergeser terlebih dahulu. Masuk tapi kocel, tertinggal begitu saja. Aimgod berhasil masuk, coba berdua 1 lawan 1. Nampaknya cuma disambangi, namun tim Heavy juga harus tumbang di posisi yang kelima. Kali ini bakal ada Aimgod yang nampaknya 1 jump shot, 2 tembakan connect. Noki bakal coba diincar dan ternyata masih berhasil selamat. 4 tim masih bertahan. 4 tim dari Malaysia dan juga Onyx. Mereka saling berseru. Aimgod dapat cara serang Bais, membuka kesempatan untuk EVOS bisa memegang kendali darah late game. Dimitri juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Nampaknya EVOS kali ini udah memiliki jalan keluar. Tidak memiliki keluar, terjatuh dia. Harus terpick off di tangan satu penggawa tim Famos. 3 orang tersisa dari Famos. Namun lihat bagaimana seorang Adrian juga dapatin posisi free hit di sana. Ada Aimgod yang coba untuk menggocek terlebih dahulu, mencari celah di dalam kondisi yang benar-benar sulit. Dan Aimgod nampaknya benar tumbang EVOS. Batu besar sana, tapi sekarang hujan peluru coba diciptakan menuju ke arah tim Flash dari Onyx itu sendiri. Sementara dari tim Flash masih nembakin menuju ke arah Expand, dan Expand udah semakin sempit peluang dia untuk selamat. Tapi sejauh ini belum terlihat ada hasil. Itu dia hasil yang gue maksud. Death udah jatuh knockdown di tangan Onyx. Lemparan frag juga datang menuju ke arah tim Flash. Udah lumayan babak belur tim Flash ya, tapi tim Flash lumayan ngotot, sepertinya akan melakukan upaya serangan. Semakin dekat dan semakin dekat lagi menuju ke arah Onyx. Onyx sekarang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Belakang ada Gadopol, depan ada tim Flash, samping ada EVOS Divine, dan Adrian maju ke depan, dan Zom berhasil di knockdown di sana. Berhasil dapetin 1. Adrian menuju ke arah Hwangem. Hwangem bersama Adam, dan itu dia masih bisa diselamatkan. Dapat 1 momentum, dan juga kandas bersama dengan Krem MK yang senjata yang sangat baik. Sisa 1 orang lagi. Kakinya dia loncat-loncat, tapi kakinya kelihatan ditembak, coba tembak terus, tapi ingat zona sekarang udah nggak menguntungkan, dan tim Flash akhirnya kandas di tangan Onyx. Dan Gadopol bahkan disibukin sama EVOS sana, bakal mencari kesempatan untuk Crime. 2 player dari Crime berhasil ambil, bahkan langsung di end begitu saja, menjadi 8 poin eliminasi. Dan sekarang kontender EVOS selanjutnya adalah Onyx. Onyx bakal berperang dengan cukup serius lawan EVOS Divine setelah berhasil dapetin tim Flash dan juga Gadopol. EVOS secara grounding, secara vision, dan juga secara info nggak banyak yang dia dapetin karena dia hanya berlindung di dalam compound. Ini membuat situasi sebenarnya ada di kendali Onyx. Onyx juga punya pilihan untuk keras masuk ke dalam atau tahan dulu sejenak karena masih ada 1 tim lagi yang ada di depan sana. Dan ini udah lumayan memaksa kedua tim ini masuk ke dalam zona selanjutnya. Nggak bisa bertahan di luar lama-lama, King Godok. Betul, kalian bisa lihat bagaimana posisi dari Onyx yang ternyata kesabaran mereka membuahkan hasil yang sangat-sangat manis. Mereka bisa untuk menempel ke arah EVOS. Jadi kalaupun nanti zona memakan Onyx dan EVOS bakal melawan untuk PE Sports, dan Onyx akan berfokus terhadap tim Expand, atau mungkin bisa dapat keuntungan di antara pertempuran antara EVOS dan juga PE Sports itu sendiri. Ini dia, zona bakal gerak sesaat lagi. Ayo lo, zona bakal gerak. Masih ada Christian Grenade, PE Sports. Riptan ada menuju ke arah Onyx, bahaya banget ini. Masih ada Expand ternyata. Tiarap dulu Adrian, nice. Masih bisa bertahan, dan pilihan dari Onyx adalah bergerak untuk menunggu momentum yang tepat karena udah gak ada Riptide Adam dari Expand. Asumsinya adalah Onyx bisa selamat dari Christian Grenade. Masih ditujukan ke arah Onyx, dan PE Sports ternyata narik ke arah belakang, dan Onyx bakal komit ke gas ke arah kanan menuju ke arah Expand. Ayo lo, Riptide Adam menuju ke arah Expand. Habis, Afik habis, Tekos habis, Lucky juga sedikit lagi habis.
Habis sudah Ekman dimakan sama Onyx. Dan EVOS bergerak ke arah kiri melawan PI Sport di sana. MGUT bersama Ray dan juga Kocel masuk ke depan. LBT jatuh di sana. Adam bersama Adrian maju ke depan, ada Laho. Dan ini bakal dimakan nih Name sama tim-tim Indonesia. Sisa Donkrai dan juga Nero di belakang sana. Zero naik ke atas gentek. Nice banget Zero-nya, tapi EVOS Divine nahan diri lu senak. Bakal menjadi perangnya Onyx dan juga PI Sport kali ini. Donkrai masih ngetry dan juga Laho di sana, tapi Crime semakin dekat dan Adam udah dapet infonya, turun ke bawah bersama dengan seorang Adrian di sana, tembak ke arah Laho. Zero berhasil dapetin 2 orang sekaligus. What a fast bomb dari seorang Zero bersama dengan Crime yang udah mendapatkan angka ke-14 untuk Onyx. Menjadi bagus sekali EVOS versus Onyx kali ini. Aduh, Ray dapat 1 orang. Adam jatuh knockdown di tangan seorang Ray. Kita lihat Adrian loncat jump shot, masih mencari 1 player lagi dari EVOS. MGUT udah kekurung. Zero kehilangan kesadarannya. Hati-hati MGUT. Dan kita lihat Raja berhasil dapetin Crime di sana dan menjadi sulit karena Crime hilang. Zero masuk mencari seorang MGUT. Coba diras dari juara, coba di double pick, masih bisa bertahan, masih bisa selamat. Raja dan Ray mendapatkan Adrian. Itu dia poin yang kedua untuk EVOS. Baru saja selesai bergerak dari bagian mil. Oke, lihat bagaimana seorang Kocel udah mulai ter-takedown terlebih dahulu. Bukan hal yang bagus untuk EVOS. Masih ada Stevie juga yang bakal coba digunakan sama seorang Ray. Tarik ke arah belakang, MGUT tidak bisa diselamatkan. Ray hampir aja terjatuh kali ini. Namun ada seorang Rasha juga yang mendapatkan ke arah seorang Dead. Pertukaran menjadi seimbang. 1 tukar 1. Harusnya tim Flash juga tidak akan mau memaksakan pertempuran. Mereka akan coba dari ke arah belakang. Apalagi ternyata ada PI Sport juga yang coba join Rasha. Coba untuk memakan ke arah seorang Donkrai. Masih ada Glue Wall. Untung masih bisa bersembunyi, tapi Rasha kali ini sudah memiliki data. Di sisi kanan mereka ada 1 orang, sisi kiri mereka juga bakal ada 1 tim, dan tim Flash pun harus tumbang di posisi yang ke-10. Mau tidak mau harus tumbang karena kompon yang diduduki oleh tim Flash harus diambil alih oleh PI Sport kali ini. Yes, Onyx masih bertahan di sana, sementara EVOS dalam kondisi yang cukup sulit. Di sebelah kiri mereka ada Core Memories, sementara di bagian kanan itu ada PI Sports dan juga ada God of Wolf. Dan mulai pergerakan mereka kali ini dengan tidak ada seorang MGUT membuat mereka harus berpikir keras bagaimana caranya untuk masuk ke dalam zona, karena di depan mereka sebenarnya sudah ada 1 tim yang siap menjamu siapapun yang mendekat ke arah mereka. Ya, salah satunya adalah God of Wolf yang berhasil diberikan beberapa damage terlebih dahulu. Udah ada sebuah scalar juga yang bakal coba dibuka. Rasha dapetin 1, langsung coba di ending terlebih dahulu di sisi kanan. Ray coba bersabar, masih ada M79 di tangan. Stevie juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Coba dibalaskan tapi gagal. Justru Demon yang justru mendapat kesempatan. Bahkan coba ditabrak juga. Tapi Kocel datang memberikan backup kali ini. Berduel jarak dekat tidak bisa dihindari. Dian masih memaksimalkan resort ledakan, namun Ray bermain M79 dengan cukup baik. Tumbang dia di belakang. Tian akan menjadi target selanjutnya, namun Rasha terlalu terbuka. Tidak sadar ada tim yang masih bertahan dari arah belakang yang membuat dari seorang Rasha benar terjatuh. Tapi Kocel bisa bertanggung jawab. Berduel dengan seorang Dian, dimenangkan begitu saja. Apalagi ternyata ada LBT juga yang coba join, ikut campur mendapatkan budi-budi poin eliminasi. PI Sport datang di momen yang tepat, datang di momen EVOS sedang mengalami pertempuran yang cukup krusial kali ini. Ray harus bersabar. God of Wolf sudah pasti harus tumbang di posisi yang ke-9, dan mau tidak mau pertempuran secara langsung harus dilakukan oleh 3 tim karena Onyx juga bakal coba join sebagai orang ketiga. Nero sudah diselesaikan. Lihat LBT bakal coba dihadapi sama seorang Ray. Donkrai juga akan coba diterobos sama seorang Adrian dan juga Zero kali ini. 2 punggawa dari PI Sports menahan di area pojokan, berharap tidak terbaca. Stevie-nya dibuka, udah kebaca sama Onyx. Expand juga tidak akan bisa bertahan lama, tetap harus tumbang di posisi ke-8. Sedangkan di area bawah begitu ramai. Ray coba untuk memberikan hujan peluru, cukup nyayur kali ini, berharap bisa dapetin poin eliminasi. Ada pertukaran yang terjadi di area bawah. WAG dapetin 1, tapi tim Heavy juga harus kehilangan 1 orang. Rasha masih bisa dapetin karena serang pun juga, dan itu dia BlizzOne juga berhasil untuk takedown, membuat dari seorang Rasha menambah pundi-pundi poin eliminasi, Bung Skyla. Yes, Onyx pun seakan tidak ingin kalah, coba untuk memberikan pressure ya terhadap tim yang ada di depan mereka. Ada PI Sports dan juga WAG yang mulai bergerak ke arah EVOS, tapi nampaknya Onyx lebih memilih untuk bergerak ke sisi sebelah kanan kali di Kikodok. Yes, lihat bagaimana Onyx memilih jalur yang berbeda dari EVOS. EVOS harus mengalami pertempuran jarak dekat. WAG dan juga PI Sports yang menjadi lawan. Ray masih bisa berdasar dengan cukup cantik. Serus tertumbangkan begitu saja. Ditambah lagi pundi-pundi poin eliminasi. 30
Punggawa masih bertahan. Todak akan join karena mereka zona di tangan Onyx kali ini. Todak coba jadi peluru, berhasil ditumbangkan 3 Punggawa dan Todak pun harus tumbang di posisi yang keempat. Lagi dan lagi dua tim Indonesia bertahan ke arah late game. Ini menjadi kesempatan emas untuk kedua tim bisa mendapatkan buya karena satu Punggawa yang tersedia dari LBT tidak akan lama. Adrian coba menerobos kocel disek dan di tangan seorang Adrian. Onyx marah, Onyx gabung dan ini dia Onyx yang segera masuk dari sisi belakang tim Onyx itu sendiri. Maksud aku ada tim EVOS dari sisi kiri dari tim EVOS yang nantinya kalau EVOS berfokus terhadap satu arah, kemungkinan Core Memory atau WAG akan datang ke arah mereka. Tapi Core Memory juga mengalami pertempuran intens kali ini. Serus berhasil di-take down. Adapun kali ini yang bakal coba dikejar sama seorang Teguy, berhasil tembakannya connect. Ada down juga yang nampaknya coba untuk memberikan perlawanan, tapi Ekbar datang di arah yang berbeda. Pun juga harus tumbang dan menghilangkan Memory pun harus rata di posisi yang ke-9. Dan ada EVOS yang coba mencuri poin eliminasi kali ini Skyla. Yes, WAG masih belum selesai. Mereka akan menggunakan mini launch pad untuk masuk ke daerah zona selanjutnya. EVOS yang coba untuk menjadi third party barusan hanya bisa mendapatkan 1 poin eliminasi saja karena memang grounding yang tidak mendukung mereka. Vesaka yang sebelumnya berada di daerah panggung, kali ini mereka sudah masuk di foundation. Dan Heavy coba untuk melakukan trading bersama dengan tim Famos. Beberapa utilities dan juga frag launcher sudah mulai dilontarkan. Sementara WAG mereka straight langsung masuk ke bagian dari foundation kali ini. Betul, 8 tim akan saling berhadapan antar satu sama lain. Dan kalau kita berbicara soal compo ini di area foundation hanya kena setengahnya saja untuk area componya. Sisanya akan ada di area open field. Bahkan Onyx kali ini belum bisa masuk ke dalam zona yang sudah ditentukan. Tembakan demi tembakan bakal coba diinisiasikan terlebih dahulu. Zero-nya udah mulai bangkit, Zero-nya udah mulai bisa regroup terhadap teman-temannya. Dan ini akan membuat dari Onyx harusnya bisa menerobos dengan cukup tenang. Mengingat mereka masih utuh dengan 4 anggota bersama dengan Vesaka juga yang sudah bertahan sampai ke arah late game. Ini ngaku masuk, Vesaka Sriwijaya mereka bisa untuk sampai ke arah late game. Jadi gak ada salahnya untuk menghindari early fight terlebih dahulu dan main di arah late game. Karena dengan mereka masuk ke arah late game kayak gini, potensi mereka udah dapat poin eliminasi dan juga poin placement itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka bertempur terus-menerus di area early dan sudah akan pecah. Akhirnya tim Heavy harus rata dengan begitu cepat. Alan Ekbar benar-benar mengerikan, tumbang sudah di posisi ke-8 dan zona akan bergeser ke tangan EVOS Divine kali ini. Ray juga akan disambangi oleh seorang Amik, berhasil dari seorang Ray langsung menyelesaikan semuanya. 2 Punggawa kandas, Expand juga harus menghilang. Wave selanjutnya akan datang, pasukan selanjutnya akan datang. EVOS harus bersiap, serangan dari berbagai arah akan mengancam dirinya karena udah ada Onyx juga yang menjaga dari dalam zona kali ini. Tembakan demi tembakan datang ke arah dirinya. Double Stevie juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Vesaka juga akan membayang-bayangi dari arah yang berbeda, tapi Ray mengambil resiko. Dia naik, WAG yang akan mereka terobos. EVOS kali ini berhasil menembakkan ke arah serang Alan. Teguy harus tumbang, Adam join ke dalam pertempuran. Adrian juga sama masuk kali ini. Endgos harus mengurung diri, Pacel terjatuh. Adam coba berganti fokus, berada di area luar. Lihat zona bakal coba diamankan oleh para punggawa Onyx kali ini yang nampaknya mendapatkan 1 orang Ekbar juga. WAG tumbang, 4 tim yang tersisa akan saling berhadapan sejenak. Tapi sama-sama masih ada 4 anggota. 3 tim Indonesia sampai ke arah late game. Respect, kalian luar biasa. Ini dia dominasi dari region Indonesia sudah mulai terasa. Oke, kita akan melihat posisi dari EVOS Divine terlebih dahulu yang sudah mulai mengganggu pergerakan atau rotasi dari Vesaka Sriwijaya yang sudah mulai mencari zona terlebih dahulu. Ada Gons yang nampaknya menerima dengan cukup fatal. Crime juga akan bermain dengan cukup tenang. Tapi Vesaka Sriwijaya pinter banget. Mereka coba untuk menghindari konflik dengan bermain di area bawah, Bung Skyla. Yes, mereka bakal bermain di daerah bawah dan memberikan kejutan untuk tim Onyx seharusnya. Karena kalau kita lihat EVOS masih memegang kendali atas battlefield yang sedang terjadi di zona yang kena menuju ke zona ke-7 kali ini. Akhir zona sudah mulai terlihat, titik tengah akan berada di open field.
Ray dan kawan-kawan masih bertahan dengan beberapa glue wall yang sudah diciptakan. Rashid sudah mulai terlihat terkena satu tapping dari seorang Adam. Kepalanya sudah mulai bisa dipecahkan, tapi seakan tidak ingin menyerah, seakan tidak ingin berhenti sampai di sana. Vesaka masih coba untuk bersabar. Wow, 3 tim Indonesia kali ini benar-benar bertahan dengan 4 anggota. Vesaka Sriwijaya berada di area bawah, Onyx berada di area atas bersamaan dengan Nivos. Tapi lihat bagaimana benteng yang dibuat Nivos dengan Monster Truck itu benar-benar sulit ditembus. Jadi Onyx pun tidak memiliki pilihan nampaknya selain bertahan kali ini. Nivos coba untuk bermain dengan cukup sabar. Udah ada nomor juga yang connect karena 4 orang, tapi nampaknya tidak akan dilanjutkan. Apakah masih ada Joseph terlebih dahulu? Coba ditabrak sama Ray. Kali ini coba didobrak semua pertahanan yang ada. AMK coba memberikan follow up. Adam berhasil untuk takedown karena terpisah cukup jauh. Zero coba untuk turun bersama dengan seorang Adrian, tapi Adrian dimakan juga sama Vesaka Sriwijaya. Onyx harus tumbang di posisi yang ketiga. Vesaka Sriwijaya nampaknya benar-benar menahan nafasnya, dan Evos masih memegang kendali. Mereka dapat high ground, mereka dapat kesempatan. Mas Vesaka akan termakan dengan sakitnya zona. Akankah mereka mau adu medkit atau tidak sama sekali? Obe coba untuk membuka jalan. Udah ada Ray juga yang nampaknya akan turun. Rahasia kali ini coba untuk memainkan eksplosif terlebih dahulu. Lihat Aim God akan menunggu Gardu. Tumbang. Obe naik ke atas disambut oleh seorang Aim God yang kali ini akan turun teledak. Lihat bagaimana seorang God juga harus tumbang. Joel bakal coba dicari. Obe sendirian di atas. Lihat Evos masih utuh 4 orang. Naik 4-4-nya. Gak bisa lari. Evos T-Boy berhasil mendapatkan Booyah!